Urusanmu itu. Saya berbicara sesuai dengan fakta historis. Oke? Sekarang kenapa Anda gengsi? Kenapa Anda tidak mau mengakui? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Apakah segala firman yang menjadi jatah Yesus untuk Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel sudah selesai atau masih ada yang lain? Jawab. Apa baca dulu? Baca baik-baik dulu dari... Saudara, kamu salah lawan. Aku bukan jemaat gereja. Aku ini orang berakal sehat yang belajar Bible. Oke? Kenapa Anda tidak mau mengakui? Kenapa Anda tidak mau mengakui? Apakah segala firman yang Yesus terima dari Bapaknya sudah Yesus sampaikan seluruhnya atau masih ada yang belum disampaikan? Jawab. Sudah. Di antara firman yang sudah Yesus sampaikan tersebut, ada nggak ucapan Yesus akulah Alfa dan Omega? Jawab. Adalah. Di mana Yesus mengatakan itu? Kan akulah Alfa dan Omega. Hei, jangan kau dikte saya. Kau jawab saya. Di mana Yesus pernah mengajarkan kepada kaumnya akulah Alfa dan Omega? Sekarang saya tanya gini, saya tanya aja. Mending Anda turun, saudara. Daripada kamu dipermalukan, kau malu di depan orang banyak, gitu loh. Apakah ada Yesus pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega? Apa dengar ini? Saudara, tidak mudah kau melumpuhkan argumentasi saya yang berdasar dengan dalil. Roh kebenaran ada di sini. Tidak bisa kau bantah. Umat Islam ada pada pihak yang benar. Kalian hanya numpang memakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Maafkan saya yang terlalu jujur. Ini harus Anda akui. Siapa suruh menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Kalian tidak bisa menghalangi saya. Saya akan menjelaskan, saya akan membongkar, saya akan mengungkap semuanya. 2000 tahun kalian sembunyi di balik nama Yesus. Waalaikumsalam. Silakan. Bang, ajak debat Edis TV, Bang. Ajak ke sini, biar lagi mencret lagi ku buat. Biar nggak nyebut. Ajak ke sini, biar ku buat lagi mencret, biar ku buat dia menjadikan orang yang mempermalukan Kristen itu sendiri. Dia mengatakan terakhir diskusi samaku, kami Kristen selamat bukan karena penyaliban. Dia meruntuhkan ajaran Kristen sendiri. Kalian tidak malu? Kalian tidak malu? Hah? Baca Bible katanya, baca Bible seluruhnya. Ternyata orang Kristen selamat bukan karena penebusan dosa, melainkan karena ketaatan Yesus kepada iblis menurut Edis. Sekarang kau datang, ya Edis. Mau naik lagi adik ini, silakan. Kau mau diskusi sama aku, jangan kau mendoktrin, jangan kau anggap saya ini jemaat, jangan kau anggap saya ini orang Kristen. Buka kameramu. Ya, kamu kalau dengarkan saya dulu. Dengarkan dulu saya. Pertama, saya lebih tua dari kamu. Kedua, saya lebih paham Bible daripada kamu. Ketiga, saya bukan orang Kristen. Saya bukan jemaat gereja yang bisa didoktrin, didogma. Saya menggunakan akal di dalam menjelaskan sebuah keadaan. Kerangka berpikir saya itu sudah tertata dengan baik. Oke? Jadi Anda, ketika saya mengatakan tema ini pengikut Yesus palsu, Anda harus siap nih. Anda harus siap menerima segala konsekuensi yang ada di lapangan. Maksudnya di dalam forum ini. Saya akan menjelaskan kalian pengikut Yesus palsu. Anda harus telan pil pahit itu. Jangan hanya membantah, tetapi fakta, realita, data kamu tolak. Jangan. Memang sakit, tapi itulah fakta. Bayangkan 2000 tahun kalian kemudian kena tipu. Bayangkan itu. Oke, saya sedikit lagi, habis itu kau ngomong. Dengarkan saya. Yesus sebelum terjadi tragedi penyaliban oleh orang-orang yang membencinya, yang ingin membatalkan misi penyelamatan yang dibawa oleh dia dari Tuhannya, yaitu penyaliban. Karena penyaliban ini adalah kerja nyata iblis untuk menghentikan misi penyelamatan
yang Yesus lakukan untuk kaumnya Bani Israel. Jadi salib itu bukan untuk menyelamatkan, tapi salib justru membatalkan misi penyelamatan. Sebelum penyaliban terjadi, Yesus sudah menamatkan ajarannya. Semua firman yang diterima dari Elohim sudah disampaikan. Tak ada lagi yang lain. Jadi pergilah ke seluruh dunia. Itu penambahan-penambahan dari oknum lain. Akulah Alfa dan Omega. Itu bukan Yesus lagi. Akulah Yesus yang kone aja. Itu bukan Yesus lagi. Ini pandangan saya. Nanti Anda buktikan kalau saya salah. Kemudian dia mengatakan, akulah Yesus tunas Daud yang datang sebagai bintang timur gilang gemilang. Saya katakan lagi, itu bukan Yesus asli. Yang kalian sembah di gereja-gereja itu bukan Yesus asli. Yang kalian pakai namanya, yang kalian panggil ketika kalian bernubuat mengusir setan, itu bukan Yesus asli. Itu penyampaian saya. Tolong dibantah dengan dalil. Silahkan. Silakan. Nah gini, kan abang tadi bilang sesuai forum, sesuai ini, sesuai dengan doktrin, sesuai dengan dalil. Nah, sesuai dengan pemahaman dan abang lebih paham atau abang lebih tahu lah itulah. Nah, sekarang yang pertama, nah, abang tidak terima, abang hanya mau mencopot-copot sebagian-sebagian dan abang tidak terima semuanya. Satu itu kesalahan abang. Saya bantah. Segala firman yang engkau berikan, segala firman, bukan comot-comot. Segala firman, tinta merah dari A sampai Z, semuanya Yesus sudah sampaikan kepada muridnya. Ada nggak di situ dia mengatakan pergilah ke seluruh bangsa? Nggak ada. Nggak ada. Ayo, bantah lagi. Abang baca keseluruhannya nggak? Nggak baca kan? Segala firman masih ragu. Segala firman yang Bapak berikan kepadaku telah aku sampaikan. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kurang apa lagi? Kan abang terima nggak gitu loh? Semua firman itu apa namanya setelah Yesus bangkit itu Yesus bangkit atau tidak? Abang terima itu nggak? Tidak, itu bukan Yesus lagi. Apa atas dasar apa gitu loh? Karena membawa firman-firman baru yang Yesus tidak pernah ajarkan. Tidak, maksudnya itu sudah berapa? Loh, kan segala firman telah aku sampaikan. Harusnya kalau itu adalah Yesus, baca nomor 20-nya, saudara. Baca nomor 20 dari Matius 28 itu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Kuperintahkan siapa di situ? Nah, sekarang yang kamu lakukan apa hari ini? Kau menyembah Yesus itu perintah siapa? Ada perintah Yesus asli pernah mengajarkan menyembah dirinya di hari Minggu? Ada. Kalau saya kasih gimana? Silakan. Dengan senang hati. Silakan. Saya tutup komal. Saya tutup Yayasan Apologet Islam Indonesia kalau ada. Silakan. Tunjukkan. Itu nanti ke kemana-mana. Apa dengar jawab dulu itu? Loh. Anda menantang saya kalau ada gimana? Silakan tunjukkan. Ya, jawab dulu ini. Enggak jawab dulu ini baru saya ke sana lah. Jawab dulu. Ya. Nah, sekarang yang dikatakan di situ bahwa segala firman yang kuperintahkan itu siapa? Yesus yang asli. Di Matius 20 kan? Matius 28 kan? Matius 17 nomor 8. Salah ente. Matius 28 itu kan segala firman yang kuperintahkan pergilah dan baptislah dan ajarlah itu siapa? Perintah siapa? Itu makhluk yang keluar dari kubur, bukan Yesus. Nah, ini tidak terima. Susah kalau tidak terima. Anda sendiri menerima nggak bahwa Yesus sudah menyampaikan segala firman? Saya terima, itu juga firman. Nah, firman. apakah masih ada firman? Apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan? Ini loh abang. Kan Nah, itu nggak mau jawab. Kamu nggak mau jujur deh. Kamu nggak mau jujur. Abang, apa ini? Apakah masih ada firman yang belum Yesus sampaikan? Firman apa? Nah, itu kan mulai pura-pura bingung kan? Kan Yesus mengatakan segala firman, semua firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Muridku telah menerima segala firman itu. Pertanyaan saya, apakah ada Yesus mengajarkan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku kepada muridnya? Adakah firman itu mengatakan itu? Firman yang disebut di ayat yang abang baca itu. Segala firman yang Yesus ucapkan, Yohanes 14 nomor 24,
firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ada nggak Bapa memerintahkan kepada Yesus untuk berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada nggak Bapa firmankan begitu kepada Yesus? Ada nggak? Ada nggak? Dulu ini saya jelaskan biar kita jangan kemana-mana. Saya bertanya, ada nggak? Terlalu banyak lari kemana-mana. Anda yang Jadi, lari, kan saya masih di yang abang- masih di situ. Ya, oke. Yang abang, yang Ada nggak abang kasih Bapak tahu itu, mengajarkan yang abang- kepada yang abang Yesus, sebutkan, Yesus, perintah itu, ajarkanlah ajaran, kepada kan, yang muridmu abang untuk kasih ke seluruh itu, bangsa. Jadikan seluruh bangsa yang menjadi abang muridmu. kasih Ada tahu, nggak? Gimana? Aduh, sabar dulu lah, Bang. Biar kita jelaskan, biar jelas ini, biar abang paham dulu, biar. Ya, akui dulu bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan pergilah ke seluruh bangsa. Ada nggak Yesus pernah mengajarkan itu? Itu perintah untuk pergi. Ajaran Ada nggak Yesus pernah mengajarkan itu? Pernah nggak Yesus mengajarkan muridnya untuk pergi ke seluruh ajaran bangsa? sama perintah, ajaran sama, nggak paham nggak? Ajaran sama ini, ajaran itu untuk dilakukan gitu loh. Nah, yang di Matius, yang di Yohanes 10 itu kan segala firman itu udah diajarkan ke murid-murid. Nah kan, Yohanes 17 nomor 8. nah, itu Segala kan firman yang diajarkan firman. kan. Dengar Segala dulu, itu kan firman. firman yang diajarkan kan. Ya, Nggak terima ini. Dengar dulu. iya, Itu kan iya. diajarkan segala firman kan. Yang Nah, dari Di Bapak. Matius 28, nah segala firman diajarkan dari Bapak ke murid-murid kan. Nah di Matius itu karena Yesus bangkit dan Yesus tahu bahwa dia hanya beberapa 40 hari kemudian dia akan diangkat ke surga. Nah ini adalah firman yang diajarkan ini. Yesus suruh mereka untuk pergi, bukan hanya Pergi mereka tapi mereka untuk beritakan. Baca nomor 20-nya, Adek. Baca nomor 20-nya. Baca nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan Iya, kepadamu. Salah Oke, di yang mana? telah tolong tunjukkan perintah Yesus menyembah dia. Oh. Nggak, aman terima nggak yang itu loh? Yang ini dulu bagi ke sana lagi. Coba ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Mana perintahnya Yesus untuk menyembah dirinya? Mana perintah Yesus untuk ibadah minggu? Mana perintah Yesus untuk makan babi? Mana perintah Yesus? Mana yang menghantarkan orang menjadi Katolik, Protestan atau yang lainnya? Mana? Karena ini loh abang. Ada atau Abang tidak terima ada? nggak perintah? Ada Abang atau terima tidak nggak ada? perintah? Ada atau tidak ada? Abang terima nggak itu perintah itu? Yesus ajarkan itu perintah nggak untuk pergi ajarkan itu? Iya kan tertulis begitu. Ajarlah mereka. Yang enggak gini baru kita lari ke masuk ke ajaran itu. Ajaran itu sabar dulu ajaran. Nah, Iya. abang kan tadi nggak terima kan? Nggak terima bahwa firman itu udah selesai di Matius. Sebelum 17. penyaliban firmannya sudah selesai. Nah, terus yang perintah lagi untuk lakukan ajaran yang sudah diajarkan ini, perintah untuk lakukan itu di Matius 8, abang terima nggak? Tadi nggak terima, sekarang terima nggak? Oke, dengarkan saya. Ketika ada oknum yang memerintahkan murid Yesus mengajarkan segala sesuatu yang telah Yesus sampaikan. Kalau itu Yesus asli, maka murid-murid akan mengajarkan segala firman yang telah Yesus sampaikan. Makanya saya bertanya, ada nggak firman di antaranya mengajarkan muridnya untuk mengajak orang lain menyembah, menuhankan Yesus? Ada nggak? Ada ajaran, kalau ada orang dan bukti-bukti ada, nggak perlu Yesus berkata pun. Di mana Yesus mengajarkan muridnya untuk menyembah dirinya seperti yang kalian praktekkan hari ini? Apakah seorang nabi perlu? Apakah seorang nabi nggak perlu dari Jangan kau tindakannya, dari ludahin, perbuatannya? jangan kau ludahin Matius 5:20 itu, 28:20. Nah, Ajarlah coba mereka nanti melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di mana Yesus telah memerintahkan menyembah dirinya seperti yang kalian praktekkan di gereja. Lah, penyembahan itu kita sebagai manusia tahu diri bahwa dia itu Tuhan, langsung menyembah tanpa dia suruh. Ah, inilah yang saya maksud. Itu bukan Nah, Yesus. Ini sekarang saya tanya balik. Allahu Akbar. Ini. Apa itu? Ini loh, Ah, seorang figur figur. gelarnya sudah ada. Ya, Perlu dia perlu berkata bahwa hormati saya baru kita hormati. yang Matius 5:28 itu Nah, nomor ini nomor secara 20 biar itu. buka logikanya biar paham gitu loh. Gak perlu orang ucapkan pun.
dari prakteknya, dari perkataannya, dari ajarannya, dari mujizat-mujizat dilakukan, dari buktinya, kasihnya, itu menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Dan secara kita semua murid-murid mempraktekannya dan menyembah dia, apakah itu salah? Apakah perlu Oke. berkata lagi bahwa Saya nggak perlu, saya tidak perlu bernarasi. Saya cukup membaca ungkapan Yesus. Dengarkan. Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Nomor 21-nya, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang telah mengasihi aku. tahu nggak perintah di situ itu apa? Perintahnya, apa yang Iya, tahu nggak diperintahkan perintah di situ Yesus? itu apa? Disuruh Baca perintah di situ Matius, apa? baca Matius 19 perintah Yesus itu. Oh, sudah, ini biar Oh, kan biar perintah bisa Yesus kan. Saya tidak bisa mengada-ngada, saya berdalil. Ini mengada, ini terlalu mengada. Dengar dulu ini. Perintah Yesus kan. Tahu nggak perintah yang di Yohanes tadi itu perintah untuk apa? Lakukan untuk perintah apa? Perintah untuk melakukan ketaatan terhadap perintah Bapa. Nah, perintah apa? Perintah apa yang diajarkan di Nah, Matius 17? jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah Itu di lain. situ kan? Itu yang Iya. diperintahkan dari situ. Nah, terus kenapa kamu membuat ilah baru bernama Yesus? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa membuat ilah baru? Ayo, jawab. Siapa yang mengajarimu membuat ilah baru bernama Yesus itu siapa? Ayo. 8% Yesus itu bisa menyelamatkan manusia. Justru karena itu dia menyelamatkan manusia, makanya disalib supaya berhenti menyelamatkan manusia. Nah, ilmu Anda itu suruh dosenmu ke sini hadapi saya. Salib itu adalah salib Logika itu. abang terlalu sempit. Logika abang Dengarkan. terlalu sempit. Salib itu adalah misi iblis untuk menghentikan Yesus menyelamatkan manusia. Ilmu kamu nggak sampai ke situ kan? Nggak paham kan abang? Saya memahamkan kamu. Abang nggak Sekali paham. lagi. Abang nggak paham. Abang Kamu nggak paham. kaget karena kamu Nggak, baru bukan kaget. Saya berhadapan paham. dengan orang. Itu nggak masuk itu. Salib itu bukan untuk menyelamatkan. Salib itu justru untuk menghentikan misi penyelamatan. Tapi Apa tapinya? melalui- Tapi diramu oleh Yesus palsu bahwa salib itu menyelamatkan. Yesus palsu lagi. Loh ya dong. Makanya belajar deh. Kamu pasti kaget. Saya bilang, Nggak kaget. tanya dosenmu, Itu suruh kayak gini loh. suruh Nggak kaget, itu dosenmu, adalah- itu dosen adalah hal yang- teologimu hadapi aku gitu loh. Abang, ini dengarin. Itu nggak kaget. Itu adalah hal yang sekecil kuku itu loh. Tapi abang nggak Sekarang paham itu. Oke. Sekarang penyaliban itu berasal dari orang yang percaya Yesus atau orang yang tidak percaya Yesus? Tidak percaya. Tidak percaya. Berarti penyaliban itu adalah hadiah dari orang-orang yang tidak percaya Yesus kan? Penyaliban itu enggak, sekarang saya tanya, penyaliban itu nah ini, biar jelas. Saya tahu dari raut wajahmu itu kamu ingin menggali ilmu dari Bang Suma. Saya tahu. Hai Yesus. Saya tahu. Ilmu menyesatkan. Saya ini sarjana psikologi pendidikan. Saya tahu wajahmu. Saya tahu wajahmu sedang ingin menguras ilmu dari Bang Zuma. Jangan itu gengsi terlalu untuk sok aku. itu. Justru Itu terlalu kamu sok itu, harusnya Bang. Abang nggak paham jujur sebenarnya. aja, Bang Zuma saya ingin belajar. Dah selesai. Hai Yesus. Nah, apa saya belajar dari orang yang comot-comot ayat yang tidak mengerti konteksnya, comot-comot Saya ayat tidak cuma ayat. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Kesimpulannya segala firman itu, dengar. Kesimpulannya segala firman itu Yesus Rasul atau Yesus Tuhan. Awas jidatmu. Awas jidat. Kesimpulan dari seluruh firman yang Yesus sampaikan itu sama dengan manifestasinya adalah Yesus Rasul atau Yesus Tuhan. Awas jidat. Segala firman yang kuucapkan itu kan. Segala firman yang Yesus dakwakan kepada muridnya, segalanya, semuanya. Dari A sampai Z. Itu manifestasinya Yesus Rasul Tuhan atau Yesus Tuhan itu sendiri. Awas Yesus sebagai jidatmu. guru memang mengatakan kepada murid-muridnya. Mulai ngaco dia. Mulai. Ini susah nih kalau belajar. Sekali lagi, saya ulang lagi. Segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya menghantarkan muridnya mengakui Yesus itu Rasul atau Tuhan itu sendiri. Yesus itu Tuhan. Juga. Masalahnya gimana? Kamu bacakan saya Yohanes 17:8. Sekarang kau kena di sini. Kena kau ini. Kena Kita kau baca konteksnya, biar bagus. baca.
Baca. Kena kau di sini. Kena. Oke, Yohanes berarti 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8. Nah, bagus. Aku suka Kena kalau kau di sini. konteksnya itu bagus. Kena kau di sini, Dek. Biar kau tahu bahwa kau itu bukan pengikut Yesus asli. Haha. Silakan. Masuk surat berapa? 17, Yohanes 17, 8. Nah, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka benar-benar telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Salahnya di mana? Tadi kau mengatakan bahwa murid percaya bahwa Yesus itu Tuhan itu sendiri. Itu salahmu. Saya nggak ada salahnya. Segala firman yang telah Yesus sampaikan ke muridnya menghantarkan Bani Israel muridnya percaya kalau dia adalah utusan Tuhan. Tuhan gitu. Gimana? Masih mau? Masih ada perlawanan? Masih ada perlawanan? Maksudnya abang apa itu loh? Konteksnya abang apa ini? Segala firman yang Yesus terima dari Elohim. Abang hanya mau satu ayat itu aja kan? Segala firman loh. Nggak mau beri satu ayat itu aja kan? Debat di satu ayat Segala itu aja kan? firman. Segala firman. Mau apa lagi? Segala firman yang Abang, ya gini, sekarang gini. Abang mau lihat konteksnya atau abang mau cuma satu ayat itu aja? saya ulang. Segala firman itu ini jawab dulu ini. segala firman itu apakah comot-comot? Jawab dulu baru kalau nggak jawab ya Segala sudahlah, firman. terus inilah. Segala Jawab firman dulu itu inilah. segala firman itu terlalu- comot-comot atau gimana? Dengar ini. Sekarang ini. Saya tanya abang. Abang mau lihat konteks 17 itu full, kita bahas full, atau mau hanya satu ayat itu aja? Kalau satu ayat aja itu lari dari konteksnya terlalu jauh. Oke. Sebelum kita bahas beberapa ayat dari data 17 itu, mulai dari dia Sudah saja, semua berdoa. full aja. Ya nggak apa-apa. Dia berdoa. Dia mengatakan dirinya, dia hanyalah utusan untuk menjadi hidup kekal harus mengemani dia sebagai utusan. Terserah. Sekarang izinkan saya ingin mengulas, ingin mendapatkan uraian dari saudara ini. Segala firman itu maksudnya apa? Apakah comot ayat kalau segala firman? Itu memang comot ayat tadi. Comot ayat itu bukan perkataan itu perkataan. Jadi, Segala firman kau katakan comot. paham apa sih comot itu tadi yang saya ngomong comot itu? Ya, Anda ingin menuduh saya seperti Kristen hanya dengan mencomot aku dan Bapak adalah satu. Kalianlah itu yang comot-comot kayak gitu. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapak comot nih Itu kan kamu yang comot. Kamu yang comot data-data begitu. Kau menyebut aku guru dan Itu Tuhan sudah memang lengkap betul. ya, kita Akulah kok guru bisa dan comot Tuhan nih. Ini comot. dengar. Kamu yang Ini comot. Abang, Anak manusia abang, adalah itu Tuhan Tuhan untuk betul, hari kan? Sabat. Betul. Kamu yang comot. Padahal semua firman itu ketika sampai kepada muridnya menurut Yesus percaya kalau Yesus itu adalah Rasul, bukan Tuhan. Kamu salah karena kau sudah terlanjur Kristen. Enggak gini, sekarang tanya. Abang tadi bilang muridmu itu mau mengakui bahwa Yesus itu adalah Rasul. Nah, pertanyaan saya, ada nggak pengakuan murid dalam Alkitab bahwa Yesus itu Tuhan? Tuhan dalam perspektif mereka. Enggak. Ini saya tanya. Iya, Tuhan dalam Ada nggak? perspektif Ada mereka, tidak? bukan Ada perspektif tidak? orang Ada Indonesia. Ada tidak? Apa tuh? Ada tidak? Kalau ada berarti Ada kan? Yesus Ya bohong. sudah ada. Ya sudah. Masalahnya apa? Nah, sekarang Ada Yesus masalah. bohong berarti. Yesus bohong berarti. Yesus bohong berarti. Abang tidak terima kan? Ya, ini. Yesus Abang bohong terima, ada nggak berarti. pengakuin? Abang, dengar nih. Abang Yesus tadi yang bilang bahwa- mengatakan. Dengar, Yesus yang berkata, lembutkan hatimu. Yesus yang berkata bahwa segala firman telah aku sampaikan ke muridku, muridku telah menerimanya, muridku percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Bohong tak Yesus itu? Bohong tak Yesus? Kalau muridnya mengaku kalau dirinya adalah Rasul utusan Tuhan. Bohong tak Yesus? Jangan kau comot-comot ayat. Ini dengarin ya bang, abang yang comot dari kitab kami. Ini kan Alkitab kami nih. Yesus yang mengatakan. Alkitab kan? Paham dulu. Yesus yang mengatakan segala firman telah Yesus sampaikan ke muridnya. Setelah muridnya menerima segala firman itu, menurut Yesus, muridnya percaya kalau dia Tuhan atau dia utusan Tuhan. Menurut Ya, Yesus. Tuhan lah. Di mana Yesus mengatakan itu? Segala firman yang kau berikan, dengar. Segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa
bahwa engkaulah yang telah mengutus Tuhan gitu. Mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan gitu. Ada Yesus mengatakan. Kamu mau dengar nggak kami ini? Kamu mau dengar nggak ini? Anda lembutkan hati dulu. Apa Lembutkan. mau dengar nggak saya ngomong ini? Lembutkan hatimu dulu, akui, jangan kau Ya sudah, kalau bengkokkan. ngomongin sendiri malas debat serius, malas ngomong. Ya turun. Saya nggak bisa memaksa kamu untuk waras. Kalau kamu gila permanen Dengarin silakan. makanya. Dengar dulu makanya ini. Dengarin. Apa itu? Apaan tadi? Apa? Kamu kalau mau menyombongkan diri di hadapan Yesus silakan. Saya tidak memaksa Anda untuk keluar dari agama Anda. Saya sedang mencari pengikut Yesus palsu. Anda berjuang mati-matian, Anda tidak akan pernah bisa lepas dari sana. Camkan itu baik-baik. Maka Anda lebih baik dosen lu suruh ke sini hadapi saya. Jangan ente yang baru belajar. Silakan, semangat malam. Iya, selamat malam saudara belanja ringan. Ya, halo. Muncul lagi. Anda mau kusiksa, udah siap kusiksa malam ini? Mari kita saling menyiksa. Oke. Sehat, 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 sehat. Sehat. Selalu sehat. Kalau Bang Juma udah sehat, ya kan, baru ada semangat, ya enggak? Iya, terus. Kalau sudah nggak sehat, Bang Juma berarti masuk rumah sakit, kan gitu kan? Iya, betul. Oke, mulai. Apa nih? Pengikut Yesus palsu. Kenapa dengan kepalsuan? Apakah Bang Juma ini udah asli nih? Bang Juma ini? Pengikut Yesus palsu itu ada. Mereka banyak. Dan mereka di bumi ini menyesatkan banyak orang. Terutama mereka masing-masing menyesatkan keturunan mereka untuk menyembah kepada sosok yang bernama Yesus itu. Karena Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Sepakat enggak kita di situ? Pengikut Yesus yang palsu atau Yesusnya yang asli dan palsu, yang mana satu? Yang jelas. Kalau Yesusnya palsu, pengikutnya pasti palsu. Itu udah beda karakter itu. Coba lebih jelas lagi lah. Yesus mengatakan ada Kristus palsu kan? Anda akui nggak itu? Iya, tapi ini temanya kan pengikut Yesus. Kita fokus pada pengikut aja dulu. Iya, pengikut Yesus palsu kan? Pengikutnya. Oke. Iya. Oke. Bagaimana rupanya menurut Bang Juma pengikut Yesus palsu itu seperti apa? Pengikut Yesus palsu itu pasti mencerminkan ajaran rutinitas ritual keagamaan yang tidak sesuai dengan praktik yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Salah satu contoh. Menyembah Yesus. Menuhankan Yesus. Beribadah kepada Yesus. Menyetarakan Yesus setara dengan Elohim, pencipta langit dan bumi. Sebenarnya orang Kristen itu bukanlah satu subjek yang ingin bawa menuhankan Yesus. Tapi Yesus sendiri sudah datang memang berbuat dan bertindak laku sebagai Tuhan. Anda salah. Inilah kebetulan Anda membahas Kenapa itu. salah? Gimana Dengarkan salahnya? saya. Saya ada dalil. Aku ada dalil loh. Silakan. Dengar dalilku ya, buka di situ Yohanes 8 ayat 58. Apa katanya? Apa katanya? Ya udah buka. Anda yang bawa. Silakan Anda yang bawa. Jadi gini, kalau nggak mau buka, saya akan ngomong sama Anda biar tahu bahwa Yohanes 8 ayat 8 itu dikatakan sebelum Abraham Nabi Ibrahim itu Yesus sudah ada. Pertanyaan saya, pakai logikamu sekarang. Kalau ada manusia yang sudah ada sebelum Nabi Ibrahim, siapakah gerangan dia? Apakah si Juma? Saya boleh bicara? Sudah terjawab semua. Oke. Udah bingung dia. Oke, lanjut. Amsal 8. Salomo berkata, aku ada sebelum langit digariskan. Jago mana dengan Tuhanmu Yesus? Mau kencing darah kau kan? Mau kencing dulu. Siapa duluan Amsam Salomo dengan Ibrahim, siapa duluan? Salomo mengatakan aku ada sebelum langit digariskan. Yesus berkata aku ada sebelum Abraham. Duluan mana langit daripada Abraham? Itu jangan ngarang, saya buka sekarang. Coba baca Amsal. Sakit hati. Amsal 8 Anda buka silakan. Bentar. Iya.
Jangan nangis tapi ya, jangan nangis. Gugur lagi Yesus. Oh Yesus, namamu dijual tapi gugur lagi. Hihihi. Ayo. Amsal 8 naik berapa bang? Anda baca di mana itu ya? Coba baca 22. 20 sampai 22 coba Anda baca. Sakit aku, na 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 na. Amsal 8 ayat 20 sampai 22 ya, sesuai Enggak, dengan baca pemahamanmu satu ya. perikop sampai data berapapun Anda boleh baca, silakan. Enggak, kita biar satu persatu dulu. Jadi saya baca dari 20 ya sampai 22 ya. Begini. Iya, Aku silakan. berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, Iya, supaya terus kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan Terus? kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. yes. Apa? Di mana? Di mana yang menyebutkan dia lahir sebelum ada? Ya, makanya Nabi baca Ibrahim. terus, baca terus, baca. Oke. Baca. Oke. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Menurutmu ini ayat untuk siapa? Loh, wah, kakak kau bilang. Menurutmu ini ayat sama siapa? Lihat perikopnya di atas. Kenapa lagi menangis? Menurutmu ini Loh, siapa? bukan, ini bukan berarti Salomo yang sudah ada sebelum dunia dibentuk. Tidak Di situ. mungkin juga. Loh, tidak mungkin juga. Karena mulai biru mukanya, keringat dingin Bukan. dia. Yang mengatakan ini siapa? Tengok dulu huruf-huruf awalnya. Ini Iya, kan mulai merujuk lagi. kepada dirinya. Ya itu terserah Anda lah, kalau itu anggapanmu tidak masalah. Sekarang substansinya apa? Salomo ada sebelum langit digariskan, sebelum bumi ada, bahkan itu sebelum enggak ada benar. cakrawala Itu ada. yang mengklaim. Loh, kenapa Anda menangis? Loh, kalau Yesus tadi dia langsung subjek loh, subjek. Kalau di sini si ini Amsal 8 ini bukan berarti Salomo sebagai subjek di sini. Kau baca bagus-bagus. Dia mengatakan ketika ia mempersiapkan langit, aku Loh. ada di sana. Ya. Juma. Baca nomor Ya, 27. pasal yang 22 itu. Duh, coba 27 kau baca. Baca 27. Jangan goyang dulu, jangan oke, goyang. 27. Jangan goyang. Ini Bang Juma, ayat ini merujuk justru kepada Yesus. Berarti Yesus ciptaan. Berarti Yesus ciptaan. Bagaimana? Berarti Yesus ciptaan. Ketika ia menggaris langit pada permukaan air samudera, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kata, tidak ada juga dikatakan diciptakan. Kalimat diciptakan Nomor tidak ada. 20? Kreator. Nomor 20? Di sini tidak ada bahasa kreator loh, bukan Nomor bahasa 20? aslinya. Nomor 20-nya baca. Apa 20? Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah Terus? jalan keadilan. Kenapa? Dengan ayat ini. Kalau Anda melihat Amsal 8 ini, jelas dia mengatakan dia diciptakan. Dua-duanya tegas dikatakan di situ. Coba dua-duanya. Di mana ada kalimat diciptakan, Juma? Dua-duanya. Hebat kali Salomo nggak Dua-duanya tadi diciptakan. udah 2 kali saya baca loh. Nomor 22 Anda tegaskan kembali, Anda mau baca supaya Anda paham. Tuhan telah menciptakan aku sebagai Jedar. permulaan perkataan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Itu untuk Yesus. Tahu nggak bahasa aslinya itu apa? Udah pernah dieksegesa? Udah pernah kau dalami dia frasa-frasa aslinya, bahasa aslinya? Udah paham artinya? Gitu. Jadi jangan gagal paham dulu. Ya udah, gini. Sudah kubilang Anda udah siap aku siksa belum? Gini, Jum. Kalau berarti sekarang Juma konsep berpikirnya mau lebih tua-tuanya Yesus sama Salomo kira-kira gitu.
Siapa lebih tua gitu? Anda yang menuhankan Yesus hanya gara-gara berkata aku ada sebelum Abraham ada. Anda, Salomo mengatakan aku ada ketika langit baru akan digariskan. Menras itu matu aika mas Gimana? Tidak demikian Gimana? maksud apa yang ditulis dalam Alkitab. Minum dulu, minum. Ada air Minum. di sini, ini di kamar. Oh. Udah, Allahu Akbar. kembali ke temamu. Kau kadang-kadang bikin tema tapi kau bahas langit temamu, kau bahas pula ke teluk bumi. Anda tadi yang membahas aku ada Abraham sebelum Abraham Loh, ada. ya tapi aku masih dalam konteks di perjanjian baru, masih dalam Iya, konteks Yesus. supaya Anda itu cakrawala berpikirnya itu berfungsi. Udahlah, nggak usah cerita cakrawala. Akui aja lah, temamu langit, kau bahas isi perut bumi. Memang kerjamu seperti itu setiap hari. Konsisten juga tuh sama judul lu. Allahu Akbar, Masya Oke, Allah. kembali ke temamu. Kau sendiri yang bikin Silakan. tema ini. Silakan, Pengikut silakan. Yesus palsu, maksudmu bagaimana? Pengikut Yesus palsu itu adalah dia yang menggantikan kemuliaan Tuhan Elohim dengan menggantikan sosok asing bernama Yesus untuk dituhankan. Pengikut yang palsu kok kenyataannya seperti itu. Itu namanya bukan Iya. pengikut, itu namanya Pengikut nabi palsu. Pengikut Yesus palsu adalah mereka yang mendudukkan Yesus untuk menggantikan kemuliaan pencipta langit dan bumi dengan Yesus. Itu pengikut Yesus palsu itu. Karena mereka membuat ilah baru bernama Yesus. Mereka melantik Yesus yang adalah rasul sebagai pengganti Elohim. Jadi, apakah menurut Bang Juma kalau memvalidasi seseorang, katakanlah yang kita sebut memiliki satu predikat yang istimewa itu harus selalu melalui suatu declare? Atau kadang-kadang hadir seorang tua yang kelihatan kumuh, tapi dia justru adalah misalnya dewa gitu loh. Bagaimana dengan itu? Saudara, kan jelas Yesus itu pernah hadir di muka bumi kan. Dia Enggak, dia jawab adalah dulu pertanyaan saya, Bung, supaya adil. Apa tuh? Anda bertanya? Loh, iya tadi kan sudah bikin saya buat sedikit tadi analoginya, ya kan? Oh, analogi, Karena analogi. bukan kami seorang Kristen ini, Bang Jum, tidaklah melulu seakan-akan ingin mempertuhankan, seakan-akan kami mendeklarasikan aturan manusia biasa menjadi Tuhan gitu. Kan kamu menggiringnya seperti itu, bukan juga demikian. Tetapi Yesus kita anggap dan kita pertuhankan karena perbuatannya udah perbuatan Tuhan. Oke, bagus ini. Nah, boleh saya baca satu dalil? Boleh baca, jangankan 1, 1000 dalil pun boleh. Dua aja kalau gitu, satu aja dulu. Yohanes 5 nomor 36, kesaksian Yesus tentang dirinya. Anda kan cuman semangat menyembah ini ceritanya kan. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, dan pekerjaan itu dan itulah yang aku kerjakan hari ini, dan itulah yang aku kerjakan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jadi kesaksian Yesus, kesaksian Yesus, seluruh mukjizat yang Yesus kerjakan, itu mukjizatnya bersaksi kalau dia rasul, bukan bersaksi kalau dia Tuhan. Sekarang begini, kalau Anda bisa mengatakan ini yang terakhir kalimatmu ini, coba buat klasifikasi mana perbuatan Tuhan, mana perbuatan rasul. Klasifikasikan dulu. Itu dijelaskan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu dengan pasti yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, yang melakukan mukjizat tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus sebagaimana yang kalian tahu. Cakep toh? Cakep toh? Oke, baik. Wah, sekarang saya hantar pemahamanmu, menyempurnakan pemahamanmu kepada bahwa Yesus yang adalah perantara tapi menjadi Tuhan, bagaimana mekanismenya. Ingat ya, tidak satu pun kami orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah perantara, ya. Konon saat dia ada di bumi. Kita jangan bicara konteks hari ini ya. Konon saat dia di bumi 2000 tahun yang lalu.
Tak satu Iya. pun orang Kristen yang pernah berkata, termasuk bapak-bapak gereja, para pendeta, uskup, Iya. bahwa Yesus itu bukan perantara. Lalu yang menjadi kontradiksi dengan pendapatmu itu yang mana? Kami sendiri Oke. sejak dulu menganggap Yesus itu ya perantara. Tapi perantara sebagai bentuk wujud manusia yang diutus Tuhan melalui kandungan Maria, lalu kemudian ini menjadi suatu inkarnasi di mana keilahian Yesus kemudian kembali kepada natur yang sebenarnya, yaitu hari ini naik ke surga dan bersemayam menjadi Bapa kembali di surga. Lalu masalahmu di mana sama lu? Masalahmu di mana? Masalahmu Jom dengar ya. Masalahmu lu nggak percaya, ya udah terserah lu aja. Mau mati lu dikubur, mau masuk neraka lu, itu urusan lu aja. Saudara, ada benarnya yang Anda sampaikan itu. Memang benar, bukan ada benarnya, memang benar. Lu aja yang nggak percaya karena otak lu itu keras seperti batu, nggak mau percaya. Lu itu kayak Thomas, tahu nggak? Di dalam Alkitab itu ada Thomas. Kalau nggak dia rabah itu bekas tombak di dalam di tubuh Yesus, dia nggak percaya kalau itu Yesus yang disalib. Sampai Yesus bilang, Thomas, sekian lama engkau bersamaku, tapi kau tetap tidak percaya. Oke, sekarang rabalah bekas dadaku yang ditombak. Lalu dirabahnya. Lalu dia berkata, kalau begitu, betullah firmanmu yang mengatakan kau adalah yang datang itu. Kaulah Allah, kaulah juru selamat. Lalu kau harus seperti itu. Ya udah, kalau cuma ingin seperti Thomas, ya nggak apa-apa, itu anugerah Tuhan. Syukuri Oke. aja. Izinkan aku berbicara, membahas si Thomas ini. Sebelum penyaliban, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Melakukan tanda dahsyat, melakukan mukjizat, melakukan kekuatan-kekuatan. Fungsinya sekiranya mungkin menyesatkan Thomas. Baca dalil Matius 24 nomor 23-24. Jangan dulu panik. Sabar dulu, santai. Jadi Oke, aku baca, Mar. Tunggu, sabar dulu. Izinkan Berapa, saya Jun? dulu mengurai. Izinkan dulu saya mengurai. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Nah, Semua pasal ini banyak kali, nggak selesai sampai pagi nih baca-bacanya ini. nah itu Anda harus tahu itu. Saya mengkutui itu semua. Maksud saya, Anda cuma modal substansinya loh. doktrin. Kita di sini bukan kuliah pakai teoritis. Kita kalau membaca-baca satu bible Sekarang- nggak habis-habis. Kita langsung Sekarang substansi aja. Ini oke. didulukan Substansinya pengikut jelas. Yesus palsu. Oke. Sekarang begini, Anda membawa data itu. Orang yang mengaku Yesus ini meminta tangannya diraba, kakinya diraba, agar muridnya percaya dia Tuhan atau percaya bahwa dia bukan hantu. Itu dulu. Supaya mereka yang ragu menjadi percaya bahwa itu Yesus. Itulah dia, Yesus yang Bukan hantu. bukan hantu, nggak ada cerita Ya, hantu. Kadang-kadang lu ini pintar. apa melebar-lebar. Pintar Temamu aja sekali. ini pengikut palsu lari kemana-mana. Kau bahas lagi. Eh, tapi Anda, tak lari, kau Facebook bumi. Anda yang lari ke situ. Anda yang lari ke Kenapa? situ. Saya selalu konsisten Anda menganggapnya pada Yesus itu Tuhan. pengikut Yesus palsu. Anda menganggap Yesus Tuhan, murid yang asli menganggap Yesus Rasul. Itu saya katakan Anda di situ. Itu kan tafsiran lo. Di mana ada Itu pengaku- kalimat seperti itu? Yohanes 17:8. Enggak. Yesus tunggu sendiri dulu. yang mengatakan. Tadi kan, tunggu. Kasih aku. Jangan lanjutkan yang salah. Tadi kan kau bilang murid-murid Thomas saja yang ingin tahu bahwa itu Yesus. Tapi kalau yang lain taunya itu adalah rasul. Di mana ada kalimat seperti itu? Yohanes 17:8. Kok lari ke Yohanes? Nah kan pengakuan Yesus, harus pengakuan Yesus. Saya nggak mau pengakuan yang lain. Kita pada konteks waktu Thomas tidak percaya, lalu Yesus bilang, rabalah inilah. bekas tombak ini katanya. Itu di mana? Inilah kesalahan saudara. Karena Anda kenapa jadi menganggap kesalahan? yang keluar yang disalib itu Yesus. Kesalahan Anda itu di situ. Sehingga semua ucapan makhluk yang keluar dari kubur ini Anda anggap itu ucapan Yesus. Itu salahnya. Salahnya Anda di Bukanlah. situ. Saya nggak ada mengatakan semua ucapan yang keluar dari kubur sampai kita konteksnya pada Itu saat kan- Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah perkumpulan Anda- murid-muridnya yang sedang galau karena Yesus Anda menganggap itu Yesus, kan? Karena Yesus gurunya itu sedang dikubur di dalam persepsi mereka karena memang dikubur kan. Terus mereka berkumpul pada posisi galau karena kehilangan induk lah seperti anak ayam kehilangan induk.
tapi tiba-tiba Yesus hadir dengan mereka, lalu mereka ketakutan karena mereka beranggapan Yesus kan dikubur kok tiba-tiba ada di sini. Dan akhirnya Yesus bilang, kamu jangan takut, ini saya. Aku kan udah pernah ngomong itu waktu kita sedang bagi-bagi pecah-pecah roti. Aku udah pernah ngomong sama kalian, apakah kalian tidak ingat bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga, dan sekarang Anak manusia, aku bangkit. Kenapa kalian anak takut, manusia, katanya? anak manusia, bukan aku. Anak manusia akan bangkit, bukan aku. Anak manusia itu Yesus anak manusia. Bisa Ini kan jadi penyebutan bom-bom, mulut saya loh, Bang bisa Ju. jadi Edis, bisa jadi RK yang bangkit. Namanya anak manusia. Nah, oke, kita kembali ke tema. Udah, Nah, kita, tunggu, supaya kita tunggu sehat dulu. nih diskusinya. Tunggu. Kesalahan Kristen itu adalah ketika ada pewarta menceritakan tentang Yesus, dianggapnya semua yang mereka ketuliskan Yesus itu dianggap benar-benar Yesus gitu loh. Itu kesalahan saudara. Oh iya, itu nggak boleh seperti itu. Aku juga sepakat itu. Nah, sedangkan ketika Anda membaca dalil ada sosok manusia yang keluar dari kubur, Anda harus percaya bahwa Yesus mengatakan setelah itu ada makhluk yang mengaku aku tapi bukan aku. Kan itu. Nah, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ternyata murid-murid Yesus, menurut Yesus, setelah menerima semua pengajaran Yesus, Yesus itu rasul bagi muridnya. Adalah utusan, ya kan? Utusan. Ya kan? Utusan. Betul. Tadi kan sudah saya bilang, tidak ada satu orang Kristen yang paham Alkitab, bahkan mulai dari zaman 300 Masehi setelah Yesus naik ke surga, sampai detik ini yang menganggap Yesus itu bukan utusan. Tetapi dia manusia memang diutus sebagai Yesus yang dikandung Ibu Maria dari Roh Kudus, inkarnasi. Tetapi dia di dalam misinya selama 3 tahun di bumi, kemudian dia harus kembali dari dunia ini ke tempat semula, yaitu di tempat adikodrati, yaitu di surga. Bukankah itu fakta dan sejarah? Dan itu kita bukan cuma tahu dari Alkitab. Dalam sejarah dunia pun itu ada. Dan semua menyaksikan itu. Cuman Juma yang nggak percaya. Oke. Bagaimana Yesus sih? yang diutus. Yesus diutus ini diutus oleh siapa? Coba tadi kau bilang Yohanes 7. Ya. Pasal 1 17. sampai pasal berapa? Pasal 1 ayat berapa tadi? Kau yang sendiri yang bilang tadi soal Yohanes 7 Yohanes 17. Di dalam Yohanes 17, Yesus itu semacam berdoa kepada Bapa di surga. Nah, itu masih ada seperti Bapa. laporan lah. Tuhan, Anda mengatakan lihat dulu. inkarnasi tadi. Anda Ya, mengatakan prosesnya inkarnasi. begitu. Proses Terus kenapa lahirnya masih ada begitu. Bapak? Di Bapak di atas masih ada. Jadi gini, Jom. Kenapa Tritunggal. Yesus menyebut Tuhan Allah di surga itu sebagai Bapa? Itu memang faktanya demikian. Iya, Bagaimana kita mau membantah berarti itu? ada Tuhan di atas kan? Kalau dia disebut diutus, berarti ada yang mengutus. Itu logikanya. Nah, itu pintar. Itu pintar. Justru kamu, makanya aku bilang tadi, masalahmu, Sebagai- Jum, masalahmu adalah kau manusia keras kepala tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Itu masalahmu. Oke. Yesus itu diutus oleh Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus itu turun ke bumi melalui suatu proses inkarnasi. Nah, mulai melalui firman Tuhan, pandai. melalui Ini Roh bukan Kudus. gereja. Ini bukan gereja. Loh, Yang mengutus Yesus itu Tuhan. Gereja juga atau akan bukan menyampaikan Alkitab. Ada apa dengan gereja? Gereja itu bangunan dari batu bata. Saya besi. bertanya, Anda menjawab lain karena Anda itu adalah perwakilan gereja. Saya jarang ke gereja, Bang Jum. Saya Nah. malah jarang ke gereja. Iya, karena Anda tidak sesuai dengan apa yang ada di gereja. Bukan. Sekarang, Yesus diutus oleh siapa? Loh, Itu kan? baca Ah, Yohanes 17 itu apa katanya? Ini ya, saya perjelas. Kamu membaca tapi Kenapa nggak enggak? jelas. Saya Kenapa perjelas nih. Anda enggak menjawab? Yesus diutus oleh siapa? Loh, saya tidak mau seperti kamu asal ngomong. Saya harus jelas sesuai dengan apa yang tertulis. Yesus diutus oleh siapa? Sama Mulai bengkok. ayat 2 langsung pulang ke ya. Ayat 2 pasal 17 ya. Kepada pemirsa penonton Jumat, tonton ini dengan baik ya. Di dalam doa ini perikopnya doa Yesus dan untuk murid-muridnya. Jadi ini sebenarnya adalah doa Yesus. Langsung saya langkai ke ayat 2 mengatakan, sama seperti engkau telah memberikan ya kepadanya kuasa
atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah, ya, yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ada berapa yang mau dikenal di situ? Apa? Ada berapa yang mau dikenal di situ? Ada berapa yang dikenal? Yang dikenal. Untuk memperoleh hidup kekal ada berapa yang harus dikenal di sana? Di sini kan tidak disebutkan soal kuantitasnya, jumlahnya. Iya, Jangan tadi dikarang-karang. mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Ya, Yesus sebagai apa di situ? sebagai yang engkau utus. Bahasanya Berarti- itu ya. Jangan Berarti dipikir. berarti satu-satunya Tuhan ini mengutus Yesus. Itu tafsiranmu, silakan. Loh, yang kamu baca tadi apa rupanya? Loh, makanya bacaan saya kan tidak seperti kalimatmu, tapi kalau kalimatmu Hidup- mengartikulasikan seperti Hidup itu, hakmu, kekal silakan. itu mengenal ada berapa hakikat di situ? Inilah hidup yang kekal itu, garis bawah ya, yang Yaitu. kekal itu ini. Udah? Yaitu. Yaitu berarti Satu. penekanan. Ya, Dengar dulu. satu. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi Yang bukan kedua? satu-satunya Allah yang benar pula. Jadi banyak Allah ilah termasuk dewa-dewa lah. Yesus masuk nggak di situ di satu-satunya Tuhan itu? Ya. Di sini tidak ada satu tendensi atau pengertian. Anda tadi yang mengatakan Yesus adalah Apa? Tuhan. Anda yang mengatakan Yesus Tuhan tadi. di Nah, dalam berarti ayat ini tidak ada. berarti Anda bertentangan dengan Yesus. Tadi kan sudah saya bilang sama Juma. Sejak dulu, zaman gereja dulu sampai hari ini, semua orang yang mengenal Alkitab mengaku bahwa Yesus itu memang adalah utusan. Utusan Tuhan yang satu-satunya itu kan? Utusan dari surga. Satu-satunya Tuhan yang ada di surga kan yang mengutus Yesus? Utusan dari surga. Jadi Iya. kalau ada utusan Tuhan dari surga. Tuhan yang satu-satunya ini mengutus Yesus kan? Bagaimana ya si Juma? Nah, Anda ingin menipu saya, nggak bisa. Kok menipu gimana? Aku nggak perlu menipu Anda. Satu-satunya Tuhan. Lo nggak Dengar. percaya. Satu-satunya Tuhan itu ada nggak di surga? Ketika Yesus ada di bumi. Ada nggak di surga satu-satunya Tuhan itu? Saya ajarkan lu satu sifat keallahan. Bahwa Allah itu adalah Allah yang imanen, Transenden. sekaligus transenden. Ya? Jadi bukan berarti kalau Allah berkata Saudara, begitu, Yesus di jurus dunia lalu di kosmos, jurus surga Anda kosong. itu maksudmu? jurus pembodohan Anda itu nggak laku sama Oh, saya. pembodohan. Pembodohan Sekarang di gimana? situ ada berapa? Di situ ada berapa yang mau dikenal? Satu-satunya Allah yang benar. Terus yang kedua? Dan mengenal, ingat ada lagi komanya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ada Itu berapa yang mau kalimatnya dikenal? sempurna loh. Kalau Ada kau belum berapa tahu, yang mau berarti dikenal? ada salahmu dengan bahasa Indonesia. dulu. Ada berapa yang diperintahkan dikenal di situ untuk kita bisa peroleh hidup kekal? Ada berapa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah. Mengenal Jadi, engkau. Hidup yang kekal itu sama Mengenal dengan engkau. ketika kita, termasuk Juma, Mengenal ketika engkau. Juma mengenal satu-satunya Allah yang hidup dan Yesus Kristus adalah yang diutus. Yesus dikenal sebagai apa? Sebagai satu-satunya Yang Tuhan diutus, atau sebagai yang diutus. diutus? Yang Diutus kan? diutus. Berarti Yang Yesus diutus. berarti Yesus harus dikenal sebagai yang diutus kan? Yang diutus. Di dalam Terus- konteks Yohanes 17 ini, seperti itulah frasanya. Berarti kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Saya udah bilang tadi, sejak zaman gereja dulu sampai detik ini, semua orang Kristen memahami Yesus itu diutus dari surga melalui kandungan Ibu Maria. Tapi itu sama dengan proses inkarnasi. Aku bilang kusiksa kau kan? Siksa kau kan bang? Kusiksa kau kan? Gini loh, perlawanan ini sebenarnya agak sedikit tidak masuk Alkitabiah, tapi saya tetap bertahan. Saudaraku, Oke, kembali di ke situ topikmu. hidup Jom. kekal kembali di sini. Ini benar. Ah, Hidup oke. kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan.
mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus, nggak usah, itu sudah jelas, itu satu, nggak mungkin dua. Makanya Yesus tidak boleh masuk di situ. Sekarang Yesusnya, untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut Yesus, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau dikenal sebagai Tuhan? Yesus itu siapapun tahu, dia adalah utusan ke dunia ini untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan untuk juru selamat bagi semua manusia, termasuk Juma. Berarti kita harus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, kan? Pasti, karena dia harus diutus sebagai korban. Karena Nah, tujuan dia diutus. Dengar dulu. Terus kenapa kau Tuhan, kan? Pemahamanmu dan ngerti nih. Kenapa saudara Yesus Tuhan, itu kan? Yesus itu diutus. Bukanlah serta-merta supaya langsung pada saat itu dia langsung dipertuhankan. Bukan. Tapi Yesus Terus itu kenapa Anda diutus. pertuhankan? Dengar dulu. Ada Kan dia prosesnya. diutus untuk dikenal sebagai Ada utusan. proses. Semua ada proses. Dengar dulu. Di mana diutus- Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan? Itu di mana? Yesus diutus. Oke. Di mana? Kau baca di dalam pasal, kan tadi yang menghadirkan Yohanes 17 adalah Juma sendiri ya. Sekarang Ya. aku suruh Juma sendiri buka dulu lagi Yohanes 17 ini. Tapi ayatnya ayat yang ke-20 sampai 22. Baca sekarang. Anda yang baca. Loh Biar gimana aku jelaskan. kalau dia nyuruh baca kita baca. Enggak saya juga ini otaknya nih. Anda yang baca, Anda yang baca. Kita itu fair-fair aja lah. Iya, Anda baca. Di situ udah Harusnya jelas, cuma kan? boleh dong. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Mengenal Yesus Coba ya. sebagai RT, sebagai RW, sebagai gubernur, presiden. Anda tidak memperoleh hidup yang kekal. Apalagi mengenalnya sebagai Tuhan. Catat itu. Hidup kekal itu hanya bisa diterima ketika kita mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan doang. Jangan Anda tambah-tambahin. Jadi begini, saya baca Nah. satu ayat untuk Mujum. Silakan. Pada ayat yang ke-21 masih di dalam Yohanes 17. Begini katanya. Silakan. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam sama. kita. Berarti Di kita dalam juga kita juga supaya adalah dunia percaya. Ingat ini, garis bawah ya. ini udah mulai meruncing nih. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ya, kalau kita simak pasal 21 ini dari frasa kalimat ke kalimat, itu ada perpaduan antara Yesus dengan Bapa. Karena bahasa aku pun di situ, di dalam aku itu huruf ejaannya huruf besar, kapital. Nah, sama Apa dengan ya? Bapa kapital. Jadi Apa yang artinya, Anda ingin di sini jual di situ? sendiri bahasa asli Yunani ini, bahasa Konia ini sebenarnya sudah mensyaratkan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Itu baru dari secara gramatikal. nomor Dari dua-duanya terminologi Anda dan dari baca. bahasa. Anda lupa Penggalian apa yang Anda bahasa, baca ya. tadi. Anda lupa Bahwa apa yang Anda baca. Ya, ayat 21 aja. 22-nya. Oke, Apa? 22-nya begini. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Kunya kapital ya, kunya kapital. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Bayangin itu. Wah, terus? kita menjadi satu. Jadi itu kata ketiga loh. Sama Kata seperti ketiga. kita. Oke. Kata ketiga. Nomor 23-nya? Nomor 23? Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Coba bayangin, aku di dalam mereka. Karena memang tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia kan. Jadi ini persis ini. Aku di dalam mereka. Dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu, termasuk si Juma biar tahu. Bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Terus lanjutannya dibaca Ya lagi. udah. Dibaca Makanya lagi aku bilang, dong. Jom, Dibaca masalahmu lagi cuma dong. Satu. Dibaca Lu lagi itu dong. Tidak percaya. Baca lagi dong. Kok dibaca lagi? Oke, Kenapa tidak mau tidak baca? masalah. Silakan. Siapa tahu dari rindu hatimu sama firman ini. Semoga kau dijamah Tuhan malam ini, Jom. Allahu Akbar. Karena kalau sudah bertobat kau, Jom, 1000 berlasa-lasa malaikat di surga bertepuk tangan. Karena apa? Domba yang hilang ditemukan kembali. Maka seorang pemilik domba itu akan membuat pesta besar, hajatan besar. Karena dia mendapatkan domba yang hilang yang jatuh ke dalam jurang yang dalam. Apakah masih perlu saya baca? Siapa tahu dari Baca. Jom?
Baca, Oke. baca. Ayatnya Baca. 24 ya Jum. Ya Iya. Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku. Coba, ku ini kapital Ya. semua. Yang Ya. telah engkau berikan kepada aku, Ya. kapital kunya. Sebab engkau telah mengasihi Terus? aku sebelum dunia dijadikan. Ya ampun, sebelum dunia dijadikan. Sudah dikasih dia. Aduh, udahlah, udah, Oke. udah selesai. Nggak ada yang Nomor dibicarakan lagi. 24-nya dong. 24-nya dong. Udahlah, itu 24 yang ku baca. Murid-muridnya bersatu dengan Yesus juga. Pokoknya Jom, udah jelas ya, yang paling terakhir itu. 24-nya, Aku ini baru baca loh, aku merinding loh, Jom. 24 kamu baca, jangan lebay. Ya, dengar ya. Mau ada pun ayat berikutnya 20 ayat lagi, nggak peduli aku, Jom. 24. Karena ini firman Tuhan loh. 24 Sebab kamu engkau baca. telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Tuhan. Oke, lanjut. Ayat berapa 24-nya lagi mau dong. ku baca Jangan untuk ujung? lebay. Saya bukan Kristen yang lebay. 24 kamu Bukan, baca. masalahmu Jum cuma satu, you tidak percaya. Kamu yang tidak percaya. Aku percaya Oke, Yesus utusan, makanya dia bukan Tuhan. Saya lanjut ayat 25 ya, karena kamu kan suruh baca lagi. Siapa tahu dari 24 buah kamu timur. baca. 24 kamu baca. Ya itu tadi, 24 Ya, kau dalami. Aku mau Oh, masih supaya. pengen mendengar lagi. Oke, baik. Iya, silakan. Ayat 24, Perbaiki ingatanmu. semoga pemirsa juga mendengar Ya, ini. silakan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ayat 25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 26, dan aku telah memberitahu